Perubahan iklim, pengalihan fungsi lahan pertanian, serta situasi geopolitik yang tidak menentu telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan global. Demi menjawab tantangan tersebut, Presiden Republik Indonesia menginisiasi program Lumbung Pangan Nasional untuk memenuhi kebutuhan dan ketahanan pangan dalam negeri dengan menunjuk Kementerian Pertanian sebagai leading sektor. Kementerian Pertahanan mendapatkan peran untuk mewujudkan cadangan logistik strategis nasional yang bertujuan menjadikan ketahanan pangan sebagai bagian dari pertahanan strategis negara. Lahan yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, merupakan eks-hutan produksi yang telah lama terbengkalai dengan tingkat keanekaragaman hayati yang rendah. Lahan dengan mayoritas semak belukar dan pohon-pohon yang berbatang kecil tersebut juga telah ditetapkan sebagai kawasan hutan untuk ketahanan pangan atau KHKP oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait pembiayaan, belum ada sepeser pun anggaran yang diterima oleh Kementerian Pertahanan untuk program cadangan logistik strategis di Desa Tewai Baru tersebut. Proses land clearing serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung seluruhnya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, proses persiapan lahan dan penanaman sempat tertunda. Pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia menyebabkan banyak postur anggaran pemerintah yang direalokasikan untuk sektor kesehatan, termasuk salah satunya anggaran terkait program Lumbung Pangan Nasional. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sempat membuat program cadangan logistik strategis di Desa Tewai Baru terhenti selama lebih dari 2 tahun. Setelah menunggu lebih dari 2 tahun, Kementerian Pertahanan kembali memulai tahapan persiapan lahan, dimulai dengan pengumpulan lapisan topsoil dari beberapa lokasi. Penambahan lapisan topsoil diperlukan, mengingat kondisi lahan yang berpasir, serta hanya memiliki lapisan topsoil existing yang relatif tipis. Serangkaian studi, pengujian ilmiah, dan uji coba penanaman juga turut dilakukan guna memastikan lahan di Desa Tewai Baru menjadi subur dan siap tanam. Kini, dengan dibantu Kementerian Pertanian dan Universitas Pertahanan, proses penanaman telah dimulai. Singkong dan jagung menjadi komoditas yang dipilih dengan mempertimbangkan aspek kegunaan sebagai bahan pangan, industri, dan energi. Penanaman dimulai dengan 7 hektar tanaman jagung dan 3 hektar tanaman singkong, serta akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga mencakup seluruh luasan lahan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu elemen terpenting yang menjadi fokus program cadangan logistik strategis di Desa Tewai Baru adalah pelibatan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Pak Alung sebagai Sekretaris Desa Tewai Baru. Nama saya Pak Badri, asli orang Dayak, orang kampung sini, mewakili dari Kapokotan Tewai Baru lah. Bapak warga sini, ike mele itu ya ko tuh, arang ko ikal atau arang itu Bapak Rista, aran anak ko. Nah, selamat Halimela, aku memperkenal arepku, dipanggil Ibu Yenita Indo Hendra, dipanggil Indo Hendra, betul lah. Aku warga Tewai Baru. Selamat sore, perkenalkan nama saya Yesi Wulandari, asal saya Tewai Baru. Ampi aja lagi yo atuh teh memang bahalap kayak ampi nano teh anda ko dia nyawa teh bahalap tapi tetap tapi dia gawin aja kalau teh anggap ko bahalap teh. Harapan kami dari pemerintah desa sekaligus saya sendiri juga sebagai pribadi memohon itu harapan nanti supaya proses ini kita tetap lanjutkan dan fokus ke bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, peternakan. Dan kalau segi ekonominya supaya bisa meningkatnya penghasilan masyarakat. Kalau sejauh ini kan dia ada yang beranggapan negatif atau positif, itu wajar lah. Sebagian orang tuh ada yang menikmati, soalnya tenaga dari orang kampung kan ada yang kerja di situ, itulah dampaknya positifnya lah. Manfaatnya ini cukup membantu untuk jalannya sudah diperbaiki. Harapannya untuk membantu masyarakat di tempat ini membuka lapangan kerja. Weh, sangat bahalap teh. Sangat menjadi akan narete.
lapangan pekerjaan akan desa Tewe Baru. Nah, tahu berjualan kakak nih kalau nah bisa berjualan apa narai je bara anu itu tahu itah maindit kakak nih hasil. Nah, sangat menguntungkan putih akan masyarakat desa Tewe Baru. Keberadaan ladang singkong dan jagung harus dapat memberikan manfaat ekonomi yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kementerian Pertahanan telah membuat cetak biru pelaksanaan kegiatan yang akan melibatkan masyarakat setempat, baik sebagai tenaga kerja, mitra, maupun pemasok kebutuhan aktivitas agrikultur di ladang setempat. Masyarakat pun menyambut dengan antusias. Kementerian Pertahanan berkomitmen untuk terus mendukung program lumbung pangan nasional dan menjadikan ketahanan pangan sebagai bagian dari pertahanan strategis negara.